Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Kita berjumpa kembali dengan Ibu Nur Isnaini untuk mapel bahasa Indonesia di kelas 12 IPA 1 dan 2. Pada kesempatan kali ini materi yang akan Ibu berikan mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalian sudah kelas 12. Mungkin saja harapan kalian adalah setelah lulus yaitu bisa mendapatkan pekerjaan. Ataupun kalau yang memang memiliki kesempatan untuk berkuliah atau belajar kembali akan belajar. Tapi bagi yang tidak ada kesempatan itu, mereka pasti menginginkan memperoleh pekerjaan. Nah, semoga materi menulis surat lamaran pekerjaan ini bisa bermanfaat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Ada beberapa hal yang akan kita paparkan. Yang pertama adalah pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketiga, simpulan dari sistematika dan unsur isi lamaran surat pekerjaan. Keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan apa sih? Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Itu adalah pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, menurut jenis pembuatannya, surat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan yang digunakan dengan riwayat hidup. Yang kedua, ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, berdasarkan sumber informasi dari lowongan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa dibuat berdasarkan iklan di media cetak. Yang pertama, yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Nah, setelah kita memahami apa itu surat lamaran pekerjaan, kita akan melanjut ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi dari surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, sistematikanya ini ada beberapa poin. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini biasanya posisinya di paling atas. Kemudian, lampiran surat, nama dan alamat tujuan surat, salam pembuka, kemudian ada pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan yang terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama pemohon.
Aspek-aspek yang penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu terdiri atas pernyataan umum atau dikenal dengan tesis, kemudian argumentasi. Nah, pernyataan umum atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, sementara itu, argumentasi berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum tadi atau tesis. Ya, bagian yang ketiga kita akan bahas tentang simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dalam simpulan, sistematika, dan unsur-unsur surat lamaran didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi pengurutan identitas pelamar, serta salam pembuka dalam penutup. Nah, unsur kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga adalah kepaduan paragraf, dan yang terakhir ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, yang terakhir kita akan bahas bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Cara menyusun atau cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang kedua, tulislah dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Keempat, perhatikan kebersihan dari surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Nah, itu saja yang bisa Ibu paparkan mengenai materi surat lamaran pekerjaan ini. Silahkan bagi yang tidak paham atau ada hal-hal yang belum dimengerti pada kesempatan kali ini, kalian silahkan bisa bertanya melalui WhatsApp ataupun SMS. Itu saja yang bisa Ibu paparkan. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.